warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai materi kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk adik-adik semua, jangan lupa ya isi link absensi yang ada di description box. Kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu efek Doppler itu? Dan apakah kalian tahu bahwa efek Doppler itu mempunyai syarat-syarat? Sebelum lanjut ke materinya, saya ingin bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian pernah mendengar suara klakson mobil? Atau klakson motor? Atau bahkan sirene alarm? Nah, saya ingin bertanya, mengapa pada saat kita menjauhi sumber bunyi tersebut terdengar sangat samar? Namun, ketika kita mendekat atau sumber bunyi tersebut mendekat kepada kita, suaranya itu sangat jelas, bahkan sangat mengganggu kita. Kira-kira kenapa ya? Yuk kita sama-sama saksikan pembelajaran video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas tentang efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sumber gelombang bunyi yang didengar oleh pengamat, atau dimana ketika sumber suaranya itu menjauhi pengamat, kita akan mendengar suara itu frekuensinya itu rendah. Namun ketika bunyi suaranya itu mendekat kepada kita, frekuensinya itu sangat tinggi, jadi terdengar sangat jelas. Efek Doppler dikemukakan oleh Christian Johann Doppler. Doppler mengemukakan bahwa frekuensi klakson mobil akan terdengar lebih tinggi ketika mendekati kita, namun terdengar lebih rendah ketika menjauhi kita. Efek Doppler ini timbul karena adanya perubahan relatif antara pengamat dan juga sumber bunyi. Makanya, mengapa ketika kita mendengar bunyi sirene ambulan yang mendekat, itu frekuensinya tinggi, maka akan terdengar sangat jelas sirene tersebut. Namun ketika ambulan itu sudah melewati kita dan semakin menjauhi kita, frekuensinya itu akan terdengar rendah dan akan terdengar sangat samar. Berikut adalah rumus tentang efek Doppler, di mana Vp ini sebagai frekuensi pendengar, V sebagai kecepatan yang ada di udara, Vs adalah kecepatan sumber bunyi, Vp kecepatan pendengar, dan Vs adalah frekuensi sumber bunyinya. Nah, untuk V sendiri sudah ada ketentuannya, yaitu 340 meter per sekon. Nah, untuk lebih memahami tentang rumusnya tersebut, kita akan membahas tentang syarat-syarat efek Doppler. Yang pertama yaitu ketika sumber bunyinya yang bergerak dan pengamat diam. Jadi, yang pertama adalah ketika sumber bunyi mendekat kepada pengamat yang diam, di mana pengamatnya itu adalah 0 karena dia hanya diam. Untuk sumber bunyi, dia akan menentukan kecepatan dia, dan rumus yang dapat adalah sebagai berikut. Selanjutnya ada di mana sumber bunyinya yang menjauhi pengamat. Nah, pengamat ini tetap 0 karena ia diam, jadi yang menjauhi adalah sumber bunyi tersebut. Untuk rumusnya perbedaannya hanya ada di plus. Untuk rumusnya yang ini plus. Untuk rumus yang sebelumnya adalah minus karena mendekati sumber bunyi. Untuk lebih memahami tentang rumusnya, berikut adalah contoh soal untuk lebih memahami apa itu yang dinamakan tentang efek Doppler, yang dimana sumber bunyinya yang bergerak dan pengamat yang diam. Untuk syarat selanjutnya yaitu yang dimana sumber bunyinya yang diam dan pengamat yang bergerak. Yang pertama yaitu sumber bunyi yang diam dan pengamat yang mendekati sumber bunyi tersebut. Didapatlah hasil rumusnya seperti berikut. Yang kedua, di mana sumber bunyinya yang diam dan pengamat yang bergerak menjauhi tersebut. Perbedaannya pun ada di plus dan minusnya, di mana ketika pengamat yang mendekati akan positif, ketika pengamat
yang menjauhi akan minus atau negatif. Berikut adalah contoh soal untuk memahami di mana sumber bunyi yang diam dan pengamat yang bergerak. Syarat yang ketiga yaitu di mana pengamat dan sumber bunyi sama-sama bergerak. Yang pertama ada sumber bunyi dan pengamat yang sama-sama mendekat, di mana untuk V plus VP yaitu pendengar yang mendekat. Namun untuk sumber bunyi yang mendekat yaitu V min Vs karena dia mendekat kepada pengamat. Selanjutnya ada yang sama-sama menjauh ketika sumber bunyi menjauhi dan pengamat yang menjauhi. Kebalikan dari rumus yang sebelumnya, ketika V min Vp itu untuk yang menjauhi, pengamat yang menjauhi. Nah, untuk yang sumber bunyinya itu V plus Vs karena menjauhi pengamat. Selanjutnya adalah di mana sumber bunyinya yang mendekat, namun pengamatnya yang bergerak menjauh. Jadi hasil yang didapat rumusnya sama-sama minus. Yang selanjutnya itu di mana ketika sumber bunyi yang menjauhi pengamat, namun pengamat ini mendekati sumber bunyi. Yang didapat adalah sebagai berikut untuk rumusnya. Contoh untuk pengamat dan sumber bunyi yang sama-sama bergerak. Nah, untuk yang terakhir yaitu di mana sama-sama diam atau pengamat diam, sumber bunyi pun diam dan hasilnya pun 0 karena VP sama VS-nya sama-sama diam. Nah, bagaimana adik-adik? Sudah memahami bukan tentang efek Doppler? Jadi, sekarang kalian paham kan mengapa ketika ambulan, sirine, ataupun klakson mobil yang kita dengar terdengar samar ataupun jelas, itu karena adanya efek Doppler. Jadi untuk kesimpulan hari ini yaitu di mana efek Doppler adalah perubahan frekuensi atau panjang gelombang dari sumber bunyi yang diterima oleh pengamat. Efek Doppler juga mempunyai beberapa syarat, yaitu ketika pengamat diam dan sumber bunyi bergerak, sumber bunyi yang diam, pengamat yang bergerak, atau bahkan dua-duanya yang diam. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik semua jangan lupa isi tugas kelompok yang ada di link description ya. Sampai jumpa, see you.